إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita semua kesehatan, waktu yang lapang, waktu yang senggang, dan masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bisa salat berjamaah dan juga melanjutkan dengan bermajelis ilmu. Mudah-mudahan setiap amal saleh yang kita kerjakan adalah mukhlishan lillah, yaitu semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berusaha mengikuti sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fathul Qawil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin, ya. Dan kita masuk kepada hadis yang baru, yaitu hadis yang keempat. Al-haditsu rabi' an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun fallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم جميعا. Dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, atau yang dikenal dengan Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku, ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dia as-sadiqul masduq, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-sadiq, yang jujur dan masduq, ya, dan dibenarkan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, ya, dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya, ya, selama 40 hari berupa nutfah atau air mani, ya. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dengan waktu yang begitu juga, yaitu berapa? 40 hari, maka dia menjadi 'alaqah. Apa 'alaqah? Segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian begitu juga setelah 40 hari berikutnya, maka dia berubah menjadi mudghah. Apa mudghah? Segumpal daging, ya. Jadi dari air mani kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian setelah 40 hari yang ketiga, kata beliau, summa yursalu ilaihil malak,
Kemudian diutuslah kepada benih tadi, ya, penciptaan manusia, yaitu malaikat, fayanfakhu fihi ruh, yang mana dia meniupkan ruh di dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Yang pertama adalah ketentuan rizkinya, yang kedua adalah ajalnya, yang ketiga amalannya, yang keempat adalah akhir kehidupannya, syaqiyun au sa'idun. Dia apakah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka atau termasuk ke dalam golongan orang yang berbahagia. Fa wallahi, kata beliau, demi Allah, alladzi la ilaha ghairu, yang tidak ada sesembahan melainkan, ya, yaitu hanya Allah, kecuali hanya Dia. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian betul-betul dia beramal dengan amalan ahlu surga, sampai tidak ada jarak antara dirinya dan surga tersebut melainkan hanya zira'. Apa zira'? Ya, hanya sehasta. Jadi jaraknya surga di situ, dia di sini, ya, 1 hasta. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi dia telah didahului oleh kitabnya, oleh takdirnya, sehingga apa? Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha, akan tetapi dia ditakdirkan dengan melakukan amalan ahli neraka sehingga dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar, dan sebaliknya, sesungguhnya salah seorang di antara kalian betul-betul dia beramal dengan amalan ahli neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira', sampai jarak dirinya dengan surga atau dengan neraka tersebut yaitu hanya 1 hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tetapi takdir telah mendahulinya, fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha, akan tetapi dia ditakdirkan untuk melakukan yaitu amalan ahli surga, termasuk ke dalam ahli surga, maka kemudian Allah memasukkannya ke dalam surganya. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Jadi hadis inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan waktunya mencukupi, ya. Yang pertama kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, pada poin yang pertama dalam kitab Fathul Qawil Matin fi syarhil arba'in wa tatimatil khamsin, qauluhu wa huwa as-sadiqul masduq, ya. Dan adapun ucapan beliau wa huwa as-sadiq al-masduq, siapa yang mengucapkan? Abdullah bin Mas'ud, ya. Maka maknanya adalah as-sadiq fi qawlihi, adalah jujur, adalah benar di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta. Bahkan sebelum diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, Nabi itu tidak pernah berdusta. Sehingganya ada suatu syair, ya, yang sering diperdengarkan, ya, wallahu a'lam riwayatnya, akan tetapi kalau dilihat di dalam kitab-kitab bahasa sering dibawakan, ya. Annan nabiyyu la kadhib wa ana ibnu Abdul Muttalib, ya. Adalah saya seorang nabi yang tidak pernah berdusta, dan saya adalah seorang keturunan siapa? Abdul Muttalib. Maka ini menunjukkan apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang tidak boleh didustakan, karena nabi apa? Dia tidak pernah berdusta. Dan dia juga merupakan manusia biasa, akan tetapi dari keturunan orang-orang yang mulia, yaitu dari Bani Abdul Muttalib, ya. Dan di sini kata beliau, al-musaddaqu fima jaa bihi minal wahyi, dan dibenarkan dari ucapannya, ya. Karena pertama, Rasul itu tidak pernah berdusta. Yang kedua adalah setiap yang diucapkan itu tidak boleh didustakan, karena merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi SAW berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi yang dia ucapkan itu merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ya, as-sadiqul masduq maknanya adalah kejujuran memang senantiasa menempel di dalam diri Rasulnya SAW, dan setiap yang dia ucapkan itu merupakan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa inna qala Ibnu Mas'ud hadzal qaul li'anna al-hadits an umuril ghaib allati la tu'rafu illa an tariqil wahyi. Kenapa? Dikarenakan Abdullah bin Mas'ud ya, di dalam dia mengucapkan as-sadiqul masduq, karena beliau akan membawakan sebuah riwayat hadis yang berisi tentang perkara-perkara ghaib yang tidak mungkin diketahui manusia melainkan dengan perantara wahyu. Ya, tentang apa tadi? Ya, tentang penciptaan manusia dan kemudian tentang ya, yaitu penetapan, yaitu 4 perkara dari rezekinya, ajalnya, amalnya dan kehidupannya, baik atau sengsara. Nauzubillahi summa nauzubillah. Ikhwatan iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu poin yang pertama tentang makna as-sadiq al-masduq. Yang kedua, kata Syekh Abdul Muhsin di dalam kitabnya Yujma'u khalquhu fi batni ummih, ya, dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya. Kila, maka dikatakan yujma'u ma'u rajul ma'a ma'il mar'ah fir rahim, dan dikatakan dikumpulkan, yaitu air, ya, yaitu ma'u rajul, yaitu maksudnya adalah air mani, ma'a ma'il mar'ah, dengan air wanita di dalam rahim, fayukhlaqu minhumal insan, maka di dalamnya lah, dari keduanya maka diciptakan manusia. Ya, karena kalau kita melihat di dalam ilmu pengetahuan, ya, jadi kalau kita lihat diantaranya bukunya siapa? Ayat-ayat Allah. Ada yang tahu? Punyanya Ustaz siapa? Abu Ihsan dan Ummu Ihsan. Ya, ayat-ayat Allah di dalam tubuh manusia itu sangat bagus. Ya, jadi bahwasanya sperma yang masuk, ya, itu mereka bertarung sekian banyaknya, bahkan ratusan juta itu bertarung antara satu dengan yang lainnya untuk bisa mencapai apa namanya, ya, apa, ovum, ya, atau apa, sel telur. Nah, orang dokter insya Allah lebih tahu, ya. Jadi kemudian dia apa, ya, saling beradu cepat. Dan yang bisa sampai ke tempat sel telur tersebut, ya, itu hanya satu atau beberapa saja. Yang lainnya mati. Ya, maka dengan pertemuan tersebutlah maka akan apa? Akan muncul, ya, yaitu proses penciptaan manusia yang selanjutnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuliqa mim ma'in dafiq." Yang diciptakan dari air yang dafiq. Apa yang dafiq? Air yang memancar, ya. Oleh karena itulah di sini juga terdapat faedah, ya, bahwasanya seorang itu bisa memiliki, ya, anak dengan sebab apa? Kalau maknya memancar. Kalau dia tidak bisa, maka tidak bisa, ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, khuliqa mim ma'in dafiq, diciptakan dari air yang memancar, yang sangat kuat. Wa qala alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, alam nakhluqukum, tidaklah kami menciptakan kalian dari air yang hina, faj'alnahu fi qararin makin, dan kemudian kami menjadikan air tersebut yaitu berada di dalam apa? Tempat yang sangat kokoh, yaitu apa? Rahim, ya. Jadi rahim wanita itu tempat yang sangat kokoh, ya. Yang mana dia nanti apa? Akan menyimpan terus sampai sekian lamanya dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa? Dia terdorong dengan sendirinya, ya. Dan akhirnya keluarlah yaitu seorang bayi tersebut. Wal muradu bi khalqihi ma yakunu minhu khalqul insan. Ya. Yang dimaksud dengan penciptaannya adalah penciptaan yang manusia diciptakan dengannya, yaitu maksudnya apa? Yaitu air mani tadi. Wa qad jaa sahih fi sahih Muslim ma min kullil mani yakunul walad, dan tidaklah setiap mani, ya, itu bisa menjadikannya sebagai seorang anak. Ya, kenapa? Ya, karena tidak setiap semuanya. Bahkan dari ratusan juta, ya, sel tersebut hanya satu atau beberapa saja yang bisa menjadikannya sebagai, ya, sebagai anak atau penciptaan manusia yang pertama. Ikhwatan iman azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Dan ini dibuktikan dengan kebenaran, ya, medis tentang hadis-hadis atau ayat-ayat yang bercerita tentang proses penciptaan manusia.
ya. Bahkan banyak di antara ilmuwan yang kufar, yang kafir, dia masuk ke dalam Islam dikarenakan apa? Ya, ayat-ayat yang mulia dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semuanya tidak lain dan tidak bukan merupakan suatu yang benar dan dibenarkan karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di dalam penjelasan hadis ini kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, fi hadzal hadis dzikru atwari khalqil insan. Ya. Di dalam hadis ini disebutkan tentang tahapan penciptaan manusia. Wa hiya awalan, yang pertama adalah an-nutfah. Wa hiya al-ma'ul qalil, dan itu adalah apa? Dari air yang sangat secuil, ya, sedikit. Ada enggak sampai 1 ember? Enggak, ya. Sesuatu yang sangat sedikit. Wasanian al-alaqah, kemudian yang kedua berubah menjadi segumpal darah, ya. Wahia damun ghalidun mutajammid, ya, yaitu yang sangat apa? Mutajammid, yang sangat kental. Wasalisan al-mudghah, dan yang ketiga berubah menjadi segumpal daging. Wahia al-qit'atu minal lahmi ala qadri ma yamudduhu al-akil, ya. Yaitu adalah seperti potongan dari daging yang ukurannya seperti apa? Ukuran ketika seorang, ya, masuk ke dalam mulutnya, ya, ketika dia memakan, ya. Maka ya kira-kira seginilah, ya. Itu bagaimana penciptaan selanjutnya yang ketiga sampai dia berbentuk, ya, segumpal daging. Wa qad dzakarallahu hadhihi salas fi qawlihi, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan di dalam kitabnya yang mulia tentang 3 perkara ini, ya. Yang pertama apa? An-nutfah. Yang kedua adalah al-alaqah. Yang ketiga al-mudghah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin ghairi mukhallaqah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, jika seandainya kalian ragu dari hari berbangkit, dari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, ya, itu dari apa? Dari tanah, ya. Dari sesuatu yang tidak ada saja Allah bisa mengadakan, lalu bagaimana dengan membangkitkan? Itu lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Summa min nutfatin, ya. Kemudian dari nutfah, summa min 'alaqatin, ya. Kemudian menjadi lagi apa? Yaitu segumpal darah. Summa min mudghatin mukhallaqatin, kemudian segumpal daging, ya, yang dia mukhallaqah, yang terbentuk, wa ghairi mukhallaqah, ya. Karena pada akhirnya nanti apa? Ya, segumpal daging tersebut ada yang dia berubah, ya. Dia akan membentuk seperti apa? Manusia kecil. Dan ada yang tidak berbentuk, yang kemudian apa? Dia akan rusak, tidak menjadi, yaitu sebagai apa namanya? Janin, ya. Wa ma'na mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah, kata beliau Syekh Abdul Muhsin, dan makna mukhallaqah dan wa ghairi mukhallaqah maksudnya adalah musawwarah, ya, yaitu dalam keadaan berbentuk, dan ada juga dalam keadaan yang tidak berbentuk, ya. Wa aktsaru ma jaa fihi bayanu atwari khalqil insan kaunullahi azza wa jalla fi suratil mu'minin, ya. Dan sebagian besar atau yang banyak menyebutkan tentang proses tahapan penciptaan manusia itu berada di dalam surat Al-Mu'minun, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian kami menjadikannya sebagai nutfah, ya, yang berada di tempat yang sangat kokoh, yaitu di dalam rahim. Summa khalaqnan nutfata 'alaqah, kemudian kami menciptakan dari nutfah tersebut menjadi 'alaqah, ya, menjadi segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, kemudian kami menciptakan dari segumpal darah tadi menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhamah, ya. Dan kemudian kami menciptakan dari segumpal daging tadi menjadi tulang, ya, menjadi ada tulangnya. Fakasawnal idhama lahma,
kemudian kami ya kasauna. Ini kalau bahasa Arabnya itu memakaikan pakaian, ya. Maka kemudian kami apa kalau bahasa lainnya? Kami tutupi tulang tersebut dengan daging. Summa ansha'nu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakanlah, kami jadikan dalam rupa yang lain, yaitu berupa manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Ya, itu bisa dilihat di dalam surat Al-Mu'minun, ya, di muka yang pertama. Maka di bawahnya nanti akan ada di pertengahan tentang ayat ini, proses penciptaan manusia dengan sangat lengkap, dan ini bisa menambah keyakinan kita, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sebenar-benarnya. Ya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Itu poin yang ketiga tentang proses tahapan penciptaan manusia yang dikuatkan secara dalil nas, baik itu Al-Quran maupun Sunnah, dan dibuktikan juga dengan secara ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Kemudian poin yang keempat kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, fil hadithi annahu ba'da madhi hadhihi al-atwar as-salasah wa qadruha 120 yawman tunfakhu fihi ar-ruh fayakunu insanan hayyan wa qabla dhalika huwa mayyitun. Kata beliau Syekh Abdul Muhsin di dalam hadis ini, bahwasanya setelah berlalunya 3 proses tahapan yang pertama, ya, yaitu nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, dan waktunya adalah berapa hari? 40 kali 3 120 hari. Berapa bulan? Maka 4 bulan, ya, karena setiap 40 dia berubah, maka dikumpulkan, ya, sampai dia menjadi mudghah atau segumpal daging, yaitu dalam waktu 120 hari atau kurang lebih 4 bulan, ya. Kemudian tunfakhu fihi ruh, ya, kemudian ditiuplah di dalamnya ruh, fayakunu insanan hayyan, maka menjadilah dia manusia yang sudah hidup, ya. Jadi manusia itu hidupnya tatkala ditiupkan ruh di dalam janin. Sebelum lahir dia sudah hidup, ya. Wa qabla dzalika huwa mayyitun, dan sebelumnya adalah dia berupa mayyit, sesuatu yang mati, tidak hidup. Wa qad jaa fil Qur'anil Karim anal insana lahu hayatani wa mautatani. Dan sungguh di dalam Al-Quran telah terdapat, ya, keterangan yang jelas bahwasanya manusia itu memiliki 2 kehidupan dan memiliki 2 kematian. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir, qalu rabbana amattana snataini wa ahyaytana snatain. Mereka berkata, Rabbku, ya, matikanlah kami 2 kali dan hidupkanlah engkaulah yang telah, ya, menghidupkan kami 2 kali. Fal mautatul ula makana qabla nafkhir ruh. Kematian yang pertama adalah sebelum ditiupnya ruh, ya. Jadi sebelum menjadi apa-apa kita dalam keadaan mati, dan ini kematian yang pertama, ya. Mati itu artinya apa? Tidak hidup, ya kan? Kebalikan. Jadi sebelum dia menjadi hidup maka dia mati, ya. Maka ketika proses penciptaan, ya, dari tadi namanya nutfah, dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, maka ini dalam keadaan kita masih mati, ya. Dan inilah yang disebut dengan kematian yang pertama. Wal hayatul ula, dan adapun kehidupan yang pertama adalah sejak ditiupkannya ruh sampai apa? Sampainya ajal kematian, ya. Jadi kehidupan kita yang pertama bukan ketika lahir, ya. Maka dihitungnya, antum kalau ditanya hidupnya berapa tahun, maka ditambah juga ketika apa? Ketika ditiupkan ruh, ya. Jadi 9 bulan dikurangi 4 bulan berarti berapa? 5 bulan. Berarti dari umur antum ditambah 5 bulan, ya. Itu usia sebenarnya kita, ya, usia kehidupan. Kemudian kata beliau di sini, wal mautatu saniyatu min ba'dil mauti ilal ba'si, dan adapun kematian yang kedua adalah setelah seorang dia mati di dunia, ya, sampai ajalnya, ya,
sampai ilal ba'si, ya, sampai dia menunggu apa? Kebangkitan. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, maka itu kematian yang kedua. Ya. Jadi ada orang meninggal, dia mati dikuburkan, maka ini mati, tapi mati yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama kapan? Sebelum ditiupkan roh. Ya. Sampai kapan? Sampai yaumul ba'ts. Ya. Jadi sebelum ditiupkan trompet, ya, maka kita dalam keadaan dianggap mati ketika itu. Ya. Wa hadhil mautatu la tunafil hayatal barzakhiyyah ats-tsabitah bil kitab sunnah, ya. Dan kematian ini tidak menghilangkan, menafikan kehidupan di alam barzakh, ya, yang telah tetap secara kitab dan juga sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wal hayatu saniyatu al hayatu ba'dal ba'si, dan kehidupan yang kedua adalah kehidupan setelah kebangkitan, dan itu berlaku abadi selama-lamanya, ya. Jadi dia hidup selamanya dalam keadaan dia termasuk ke dalam orang yang celaka atau dalam keadaan orang yang berbahagia, maka itu selama-lamanya tidak ada kematian. Masya Allah, ya. Jadi kematian itu telah apa? Telah disembelih dalam suatu hadis disebutkan, sehingga apa? Kematian sudah tidak ada lagi. Semuanya abadi, kekal selama-lamanya. Orang yang masuk ke dalam surga maka dia kekal selama-lamanya, dan orang yang masuk ke dalam neraka maka dia pun kekal selama-lamanya. Tidak ada kematian yang ketiga, hanya 2 kali. Ya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa hadhihi al-ahwal al-arba' lil insani bayyanaha Allah biqaulihi, ya. Dan perkara yang 4 ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Allah berfirman, wa huwal ladzi ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Dialah yang telah menghidupkan kalian, ya, dari yang sebelumnya mati. Summa yumitukum, kemudian mematikan kalian. Summa yuhyikum, dan kemudian dia menghidupkan kalian. Innal insana lakafur, dan sesungguhnya manusia itu amat sangat kufur kepada Rabbnya. Na'udzubillah, ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini lebih spesifik lagi, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaifa takfuruna billah, bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum amwatan, padahal ketika itu kalian apa? Adalah dalam keadaan apa? Tidak hidup, mati, ya, tidak ada. Fa ahyakum, maka kemudian Allah menghidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian mematikan kalian lagi. Summa yuhyikum, dan kemudian menghidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, dan kemudian kalian dikembalikan kepada Allah. Ya. Jadi kematian yang pertama sebelum kita ditiupkan ruh. Kematian yang kedua adalah setelah sampai ajal kita, sampai hari kebangkitan. Kehidupan pertama kita adalah ketika ditiupkan ruh, ya. Dan kematian yang kedua kita adalah ketika hari kebangkitan, sampai selanjutnya tidak ada kematian yang ketiga. Maka mudah-mudahan kita bisa, ya, masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Kata Syekh Abdul Muhsin di sini, wa idza wulida ba'da nafkhir ruh fihi maitan tajri alaihi ahkamul wiladah. Ya. Dan apabila dilahirkan, ya, seorang bayi setelah ditiupkan ruh, ya, dan kemudian dia mati. Umur berapa tadi berarti? Ya, di atas 4 bulan. Ya. Kalau dia lahir kemudian dia dalam keadaan meninggal, ya, di atas 4 bulan. Maka kata beliau berlaku hukum-hukum, ya, pengurusan, ya, seperti anak yang dilahirkan, ya. Maka min taghsilihi, dari memandikan dia, ya, maka dia berlaku hukum-hukum, ya, seperti misalnya apa? Memandikannya, kemudian mengkafaninya, mensalatinya, dan menguburkan, ya. Karena termasuk hakul muslim alal muslim, ya, situn, itu adalah salah satunya, wa idza mata fattabi'hu, maka dia dianggap sebagai seorang yang hidup, maka diurus jenazahnya, ya. Adapun di bawah itu maka dia hanya berupa apa? Sesuatu yang memang belum ditiupkan ruh, belum menjadi manusia yang hidup, maka dia bisa langsung
dikubur, ya, tidak berlaku hukum-hukum sebagaimana manusia. Wassalati alaihi wal khuruj minal iddah, dan juga ya keluar dari masa iddah, wa kaunul ummah ummu walad, ya, dalam keadaan ibunya itu sebagai ibu seorang bayi, ya. Wa idza saqata qabla dzalika fala tajri alaihi hadhil ahkam, dan apabila dan dia keguguran sebelum waktu tersebut yaitu 4 bulan, maka tidak berlaku hukum-hukum yang disebutkan tadi, maka cukup apa? Dikuburkan saja. Itu faidah yang keempat kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kemudian yang kelima kata beliau, ba'da kitabatil malak rizqahu wa ajalahu wa zakarun aw unsa wa syaqiyun aw sa'idun la takunu ma'rifatu dzukurah wal unusah min ilmil ghaibi alladhi yakhtassu Allah ta'ala bihi, ya. Kata beliau di sini, setelah yaitu malaikat menetapkan rizkinya, ya, karena dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan rizkinya, ya, ajalnya, amalnya, kehidupannya yang baik atau buruk, ya, maka itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kata beliau, tidaklah menjadikan pengetahuan tentang bagaimana dia menjadi laki atau perempuan itu termasuk ke dalam ilmu ghaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Karena malaikat juga dia terkadang dia mengetahuinya atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi intinya seperti itu. Karena dia diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan rizkinya, maka dia mengetahuinya, ajalnya, ya, kemudian amalnya dan keadaannya. Dia termasuk orang yang berbahagia atau celaka karena berdasarkan perintah Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kata beliau, anna qadarullahi sabaqun bi kulli ma huwa kain, ya, bahwasanya ketetapan Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa taala telah mendahului setiap semua yang terjadi, ya. Jadi semua yang terjadi itu atas pengetahuan, atas takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau ada orang yang meyakini bahwasanya takdir itu tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan setelah terjadi, maka ini pemahaman yang keliru, ya. Jadi Allah itu telah mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang, ya, yang kalau seandainya tidak terjadi bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui sebelumnya, ya. Wa anal mu'tabar fi sa'adah wasyaqawah ma yakunu 'alaihi al-insan indal maut, ya. Dan bahwasanya diketahuinya, ya, keadaan seseorang dalam keadaan bahagia atau sengsara adalah tatkala yaitu dia berada dalam kematiannya, ya. Maka ini salah satu indikasi juga bagaimana seorang itu dia dianggap sebagai orang yang termasuk husnul khatimah atau su'ul khatimah adalah tatkala ketika menjelang kematiannya, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu terlihat tergantung pada akhirnya, ya. Makanya keikhlasan itu dibutuhkan di awal dan di akhir, ya. Di awal dia harus ikhlas dan di akhirnya juga dia harus menjaga sampai dia mati, maka itulah yang namanya husnul khatimah, ya. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam husnul khatimah. Allahumma nas'aluka husnul khatimah. Kemudian yang ketujuh kata beliau, ahwalun nasi bin nisbah lil bidayati wan nihayat arba', ya. Keadaan manusia berdasarkan permulaan dan akhir hidupnya itu ada 4 keadaan, ya. Dan ini berlaku bagi semua manusia, ya. Dan kita juga bisa bercermin dengannya. Yang pertama, al-ula man bidayatuhu hasanah wa nihayatuhu hasanah, masyaallah, ya. Yang di permulaan kehidupannya dia baik dan akhirnya juga baik, maka ini sebaik-baik manusia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang usianya panjang dan amalannya juga terus baik, masyaallah, ya. Jadi dia punya umur yang panjang dan amalannya semuanya saleh, maka ini sebaik-baik manusia. Dan ini tingkatan pertama, ya.
Kemudian yang kedua ada yang apa? Man kanat bidayatuhu sayyi'ah wa nihayatuhu sayyi'ah. Ini lebih buruk lagi. Ya. Yang permulaan kehidupannya dia buruk dan akhirnya juga ditutup dengan sesuatu yang buruk. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, man kanat bidayatuhu hasanah wa nihayatuhu sayyi'ah, adalah orang yang permulaan kehidupannya baik tetapi akhirnya buruk. Maka ini yang kita khawatirkan Bapak Ibu sekalian, ya, kita yang sudah ngaji, sudah berusaha istiqamah di atas sunnah, maka ini yang paling kita khawatirkan, ya. Kita berusaha baik, tapi bagaimana kita mengakhirinya? Apakah juga tetap berada dalam kebaikan, berada dalam istiqamah? Ya, maka ini yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, kalladzi nasha'a 'ala ta'atillah wa qabla al-maut irtadda 'anil Islam wa mata 'ala riddah. Nauzubillah. Ya. Itu seperti orang yang ketika dia ya, nasha'a 'ala ta'atillah, dia hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum maut menjemputnya dia murtad dari Islam. Kemudian dia mati di atas apa? Di atas kemurtadan, ya, di atas kekafiran. Saya pernah mendengar cerita, ya, dan ini termasuk pelajaran bagi kita semua, ya. Ada seorang ulama, insyaallah ulama Saudi. Beliau seorang yang alim, ya. Bahkan beliau seorang pensyarah salah satu kitab yang paling fenomenal, Kitabut Tauhid. Antum tahu Kitabut Tauhid? Masya Allah, ya. Isinya tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di akhir hayatnya, ya, dia apa? Dia menjadi seorang mulhid. Apa mulhid? Ya, menjadi seorang ateis, dan dia mati dalam keadaan apa? Tidak percaya dengan Tuhan. Nauzubillah. Ya. Maka kita tidak boleh tertipu dengan amalan kita, ya. Tidak ada yang bisa menjamin kita bisa terus istiqamah kecuali kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ada salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga diwasiatkan oleh Syekh, ya, Sulaiman atau Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya, doanya pendek, tetapi kalau kita usahakan terus baca, maka mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Apa doanya? Allahumma hdini wasaddidni. Apa? Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah aku hidayah dan saddidni, luruskan. Kenapa? Karena kita telah diberikan hidayah tetapi kita tidak bisa lurus, tidak bisa istiqamah, ya. Kita kembali lagi, futur lagi ke kanan, ke kiri. Maka ini perlu. Allahumma hdini, berikan kita hidayah, berikanlah ya Allah kami hidayah, dan berikanlah kemampuan untuk apa? Istiqamah. Wasaddidna, ya, dan luruskanlah jalan kami, ya. Kemudian yang keempat, man bidayatuhu sayyi'atun wa nihayatuhu hasanah. Ini Masya Allah, ya. Siapa yang kehidupannya di awalnya dia buruk, ya, Masya Allah. Dia mungkin pelaku maksiat, dia mungkin pelaku kesyirikan, kebid'ahan, ya. Tetapi apa? Kemudian dia mendapatkan hidayah sehingga akhir hidupnya menjadi baik, husnul khatimah. Masya Allah, ya. Kata beliau, kas-saharatil ladzina ma'a fir'aun. Seperti di dalam Al-Quran kita bisa melihat bagaimana para penyair yang bersama Fir'aun, alladzina amanu bi rabbi Harun wa Musa, yang dia beriman dengan Rabbnya Harun dan Musa, ya. Maka kemudian dia berislam, padahal sebelumnya ya, dia kufur, bahkan dia sebagai seorang ahli sihir, ya. Dan juga seperti orang-orang Yahudi yang yang dia melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya ketika dia sakit, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepadanya Islam, aslim taslam, maka kemudian dia berislam, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkannya, yaitu dari jelatan api neraka, ya. Jadi inilah diantara keadaan kehidupan kita, ya. Ada yang dia dimulai dengan kejelekan dan mati di atas kejelekan. Ada yang dia mengawalnya dengan kehidupannya dengan kebaikan dan wafat di atas kebaikan. Ini yang kita harapkan, ya. Dan minimal adalah ketika kita dulu mungkin, ya,
sebagai seorang yang banyak berlumuran dosa, kemudian kita mendapatkan hidayah, kita berhijrah, maka kita berharap kepada Allah semoga wafatnya kita, akhir hidup kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kata beliau di sini, wal halatani al-akhiratani dalla alaihima hadzal hadis, ya. Dan dua keadaan yang terakhir, ya, yaitu tentang orang yang pertamanya dia baik kemudian akhirnya menjadi buruk, su'ul khatimah, ya. Maka ini yang terdapat di dalam hadis yang kita bacakan tadi. Begitu juga orang yang ketika di awal kehidupannya dia buruk, ya, dia beramal dengan amalan ahli neraka, akan tetapi kemudian kehidupannya diakhiri dengan amalan ahli surga, maka dia pun masuk ke dalam surga, ya. Itu poin yang ketujuh. Poin yang kedelapan, kata Syekh Abdul Muhsin, dalla al-hadithu ala anna al-insana ya'malu al-amal alladhi fihi sa'adatuhu aw shaqawatuhu bi masyiatihi wa iradatihi, ya. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang manusia dia beramal dengan amalan yang di dalamnya terdapat apa? Ya, kebahagiaannya atau kesengsaraannya, dan semua itu adalah atas kehendak Allah dan atas iradahnya atau keinginannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua itu tidak terlepas dari masyiatullah. Dan kita pernah menjelaskan bahwasanya masyiah itu terbagi menjadi berapa? Dua. Ada yang disebut dengan, ya, masyiah atau iradah. Ada yang namanya iradah kauniyah, dan ada yang namanya iradah syar'iyyah. Apa iradah kauniyah? Pasti terjadi meskipun tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun iradah syar'iyyah tidak mesti terjadi, tetapi itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah telah menetapkannya meskipun Allah tidak suka. Itu namanya iradah kauniyah. Meskipun itu dianggap manusia buruk, ya, adanya kekufuran, kefasikan, semuanya atas iradah Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti terjadi meskipun, ya, dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, iradah syar'iyyah adalah tidak mesti terjadi. Ya, orang mentauhidkan Allah tidak mesti semuanya mentauhidkan Allah, ya, tetapi itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu bidzalika la yakhruj an masyiatillahi wa iradatihi wa huwa mukhayyarun bi'tibari annahu ya'malu bi ikhtiyarihi, ya. Dan bahwasanya seseorang diberikan pilihan yang mana dia bisa beramal sesuai dengan keinginannya, ya. Setiap orang dia punya apa? Kehendak, ya. Dan ayat-ayat Allah menjelaskan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua orang bebas memilih, ya. Kalau kita mau ke surga, kita beramal dengan amalan ahli surga, meskipun kita tidak tahu, karena takdir itu apa? Itu adalah sifatnya rahasia. Maka jangan ada yang mengatakan apa? Kenapa kita capek-capek beramal kalau nantinya kita juga ditetapkan masuk neraka? Ini ucapan orang-orang yang tidak faham tentang takdir, ya. Maka tidak mungkin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian karena setiap orang dimudahkan untuk sampai kepada apa dia ditakdirkan, ya. Kalau kita tahu mencapai surga dengan beramal kebaikan, beramal saleh, maka lakukanlah, karena semoga itu menjadi apa? Yang memudahkan kita sampai kepada takdir kita, yaitu masuk ke dalam surga, ya. Jadi jangan sampai kita apa? Bersandar kepada takdir, ya. Kalau seandainya kita ditakdirkan nanti masuk neraka, percuma dong kita beramal. Tidak, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala la yudhi'a imanakum, tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian, ya. Jadi kita harus berusaha istiqamah dan benar-benar berharap, ya, untuk kita bisa dimasukkan ke dalam surganya. Muyassarun bimakna annahu la yahsul minhu syai'un yasha'uhu Allah, ya. Lam yasha'hu Allah. Karena seseorang, ya, muyassarun maknanya dia tidak mendapatkan apa yang memang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semua kita dimudahkan, ya,
sesuai kepada takdirnya. Kalau kita beramal dengan kebaikan maka dimudahkan juga kepada surga. Kalau kita beramal kejelekan maka dimudahkan juga untuk sampai kepada neraka. Nauzubillahi summa nauzubillah. Ya. وقال دل على الأمرين ما جاء في هذا الحديث من أنه قبل الموت يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار. Ya. Maka menunjukkan hadis ini juga kepada dua perkara, bahwasanya orang-orang man annahu ya qablal maut, yang berada dalam keadaan sebelum dia mati, yasbiqu alaihil kitab, telah ditetapkan takdirnya, ya, maka kemudian dia beramal dengan ahli surga atau dia beramal dengan ahli neraka, ya. Maka ini menunjukkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ingat sekali lagi, ya, bahwasanya Allah senantiasa memudahkan sampai kepada apa yang kita harapkan, itu surga, dengan cara kita memperbanyak amal yang menyampaikan kita juga ke surga, ya. Karena urusan takdir, urusan sir, rahasia Allah, ya. Maka jangan sampai ada seorang yang dia berdalil dengan takdir, ya, dia mengatakan bisa saja kita termasuk ke dalam ahli surga, ahli neraka, lalu untuk apa kita beramal? Maka ini ucapan orang-orang yang tidak berakal. Nauzubillahi summa nauzubillah. Sudah ada apa belum, Pak? Sudah. Ya, kalau sudah mungkin azan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Karena tanggung, ya. Tinggal satu halaman. Ya, kita lanjutkan supaya tuntas. Yang ke-9 kata Syekh Abdul Muhsin, annal insana yajibu an yakuna ala khaufin wa raja. Ya, bahwasanya manusia wajib atas dirinya untuk memiliki dua sikap, ya. Yaitu pertama adalah khauf, rasa takut, cemas kalau amalannya tidak diterima di sisi Allah, dan raja, dan berharap supaya amalnya apa? Diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi harus kita beramal memiliki khauf dan raja. Jangan sampai kita hanya kuat di satu sisi, ya. Kita takut terus, ya, tapi tidak ada pengharapan kepada Allah. Atau sebaliknya raja, sehingga kita maghrur, kita tertipu dengan amalan kita. Kita menyangka diri kita sudah beramal dengan sebaik-baiknya, ya.
ternyata amalan kita apa? Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi summa na'udzubillah, ya. Li'anna minan nasi man ya'mal al-khaira fi hayatihi summa yukhtam lahu bi khatimati su', ya. Karena ada di antara manusia yang dia beramal dengan amalan kebaikan dalam kehidupannya, akan tetapi kemudian dia berakhir meninggal dalam keadaan, ya, su'ul khatimah, na'udzubillah. La yanbaghi lahu an yaqta' ar-raja, dan bahwasanya tidak semestinya bagi seorang untuk memutus harapan, ya. Ketika dia sebagai seorang pendosa atau pernah melakukan sebuah dosa, maka jangan sampai dia memutus, ya, itu rasa pengharapannya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha penerima taubat, ya, maha mengharapkan kebaikan kepada hamba-hambanya. Fa innal insana qad ya'malu bil ma'asi tawilan, karena sesungguhnya manusia juga terkadang ada yang dia melakukan kemaksiatan dalam waktu yang sangat lama. Summa yamunnullahu alaihi bil huda, kemudian Allah memberikan kepadanya hidayah dan dia mendapatkan hidayah tersebut sampai akhir umurnya, ya, Masya Allah. Itu yang ke-9, ya. Jadi harus ada al-khauf dan raja. Kita takut amalan kita tidak diterima, ya. Akan tetapi kita juga jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, qala al-Imam An-Nawawi fi syarh hadzal hadis, ya. Al-Imam An-Nawawi berkata di dalam penjelasan hadis ini, fa in qila qala Allah taala, ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal yang saleh, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang, ya, melakukan amalan dengan sebaik-baiknya. Maka kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, zahirul ayah, ya, dari zahirnya ayat, annal amal salih minal mukhlis yuqbal, ya, bahwasanya amalan yang saleh dari orang yang ikhlas itu akan diterima. Wa idza hasala al-qabul, dan apabila dia mendapatkan penerimaan amal tersebut biwa'dil karim, ya, berdasarkan janji Allah Subhanahu wa taala, aminun ma'a dzalika min su'il khatimah, apakah dia, ya, boleh merasa aman, ya, dari yaitu su'ul khatimah, ya. Jadi seorang telah beramal dan telah merasa ikhlas, apakah dia boleh merasa dirinya aman dari yaitu su'ul khatimah? Maka fal jawabu min wajhain, maka jawabannya ada dua sisi, ya, atau dua hal. Yang pertama kata beliau, an yakuna dzalika mu'allaqan ala syurutil qabul. Yang pertama, hendaklah yang demikian itu, ya, dia terikat kepada syarat-syarat diterimanya amal. Apa yang pertama? Harus ikhlas. Yang kedua harus mutabaah wa husnul khatimah, dan diakhiri juga dengan, ya, keadaan yang husnul khatimah, ya. Kemudian yang kedua, tsanihima anna khatimah su' innama takunu fi haqqin, atau fi haqqi man asaa al-amal aw khalatahu bil amali salih al-musyawwab bi naw'in min ar-riya' wa sum'ah, ya. Bahwasanya su'ul khatimah, kematian yang buruk, ya, tidaklah terjadi pada, ya, innama takun, sesungguhnya hanya terjadi fi haqqi man asaa al-amal, ya, kepada orang yang dia beramal yang buruk atau mencampurkan dari amal yang saleh yang dia kerjakan dari amalan yang mengandung riya dan sum'ah, ya. Wa yadullu alaihi al-hadis al-akhar, dan menunjukkan hadis yang lain akan perkara demikian, ya. Sebagaimana yang kita bacakan dalam hadis tersebut, ya, bahwasanya seseorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan ahli surga sampai jaraknya hanya 1 hasta, akan tetapi telah ditetapkan dia ke dalam ahli neraka, ya, maka kemudian dia masuk ke dalam neraka. Maka ini menunjukkan apa? Itu zahirnya yang ada pada pandangan manusia. Adapun di dalam hatinya hanya siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang lain, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdu linnas, ya. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan ahli surga yang nampak bagi manusia.
terlihat dia beramal dengan amalan ahli surga, ternyata wafatnya apa? Su'ul khatimah. Ada yang terlihat dia amalannya ahli neraka, ternyata apa? Amalannya tersembunyi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terlihat biasa-biasa saja, ya, tetapi ternyata dia memiliki amalan yang luar biasa yang tidak diketahui manusia, maka sehingganya Allah memasukkannya ke dalam surga. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Maka di sini kata Syekh Abdul Muhsin, ay fima yadhhar lahu min islahi zahirihi ma'a fasadi sariratihi wa khabisiha wallahu taala a'lam. Ya. Jadi yang dimaksud adalah kepada apa yang nampak bagi manusia, ya, dari kebaikan zahirnya yang terlihat oleh mata, akan tetapi dengan kerusakan yang berada dalam apa? Dalam dirinya yang tersembunyi di balik penglihatan manusia. Itu maksud dari hadis tersebut, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adil. Kalau ketika seorang dia beramal dengan amalan ahli surga dan dia ikhlas sampai akhir hayatnya, maka dia termasuk yang aman, ya, termasuk yang dia akan dijauhkan dari kematian, yaitu su'ul khatimah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa, ya, memulai dengan keikhlasan sesuai dengan tuntunan nabinya dan mengakhiri hidup kita istiqamah sampai ajal menjemput kita. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Adapun sisa di sini ada beberapa faedah, tapi insyaallah semuanya itu merupakan rangkuman dari apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan, bisa menambah, ya, keilmuan kita untuk berusaha senantiasa istiqamah, berada di atas sunnah dan berada di atas, yaitu mengharapkan, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan berharap pahala hanya di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.